Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai penerapan bisnis Big Data untuk meningkatkan akurasi prognosa realisasi anggaran belanja pegawai di KPP Pratama. Masuk ke latar belakang dari masalah ini, yaitu adalah prognosa realisasi anggaran belanja pegawai yang belum sepenuhnya presisi. Saat ini, penyusunan prognosa masih banyak mengandalkan metode manual dan pengalaman pegawai. Padahal, data yang tersedia sebenarnya cukup banyak dan terus bertambah setiap waktu. Akibatnya, sering terjadi deviasi antara prognosa dan realisasi anggaran. Kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas perencanaan anggaran, pengambilan keputusan, bahkan berpengaruh terhadap kinerja pelaksanaan anggaran yang diukur melalui nilai IKPA. Setelah dilakukan evaluasi, terdapat 3 akar permasalahan utama. Yang pertama yaitu data yang dibutuhkan berasal dari berbagai sumber dan belum terintegrasi dalam satu sistem. Yang kedua yaitu proses pengolahan data yang masih dilakukan secara manual, sehingga memerlukan waktu lebih lama dan beresiko menimbulkan kesalahan. Ketiga, data historis yang sebenarnya sangat berharga belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengidentifikasi pola penggunaan anggaran dan memprediksi kebutuhan di masa yang akan datang. Realisasi anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Untuk uang makan misalnya, dipengaruhi oleh jumlah hari kerja efektif, tingkat kehadiran pegawai, cuti tahunan, cuti sakit, dan tugas kedinasan. Sedangkan untuk uang lembur dipengaruhi oleh target pekerjaan, program strategis, kegiatan khusus, maupun kebutuhan operasional lainnya. Karena banyaknya variabel yang terlibat, metode perhitungan sederhana seringkali tidak mampu menghasilkan prognosa yang benar-benar akurat atau presisi. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya mengusulkan penerapan bisnis Big Data. Langkah pertama yang bisa dilakukan yaitu mengintegrasi seluruh sumber data ke dalam suatu platform yang terpusat. Selanjutnya, dilakukan analisis data historis untuk menemukan pola penggunaan anggaran yang terjadi setiap tahun. Setelah itu diterapkan predictive analytics untuk memprediksi kebutuhan anggaran pada periode berikutnya. Dan yang terakhir, menyediakan dashboard monitoring yang dapat menampilkan realisasi, tren, dan hasil prediksi secara real time sehingga memudahkan pengambilan keputusan. Secara sederhana, implementasinya itu dimulai dari pengumpulan berbagai sumber data seperti data absensi, kehadiran, cuti, lembur, hari kerja yang efektif, serta realisasi anggaran historis. Data tersebut kemudian diproses menggunakan pendekatan Big Data Analytics melalui integrasi data, analisis pola, dan pemodelan prediksi. Hasil akhirnya adalah prognosa anggaran yang lebih akurat, monitoring yang lebih baik, dan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat. Dalam pelaksanaan ini tentunya memiliki tantangan ya, di antaranya yaitu kualitas data yang belum sepenuhnya konsisten, integrasi antar sistem yang berbeda, kebutuhan menjaga keamanan data pegawai, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang data analytics. Karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi SDM. Di balik tantangan tersebut, ada peluang yang sangat besar, yaitu prognosanya lebih akurat, keputusan lebih cepat, efisiensi anggaran, transparansi dan akuntabilitas, dan data menjadi aset strategis. Kesimpulannya, yaitu permasalahan utama terletak pada belum optimalnya pemanfaatan data dalam penyusunan prognosa anggaran. Kemudian, data yang tersedia belum terintegrasi dan belum dianalisis secara menyeluruh. Lalu bisnis Big Data menjadi solusi melalui integrasi data, analisis historis, predictive analytics, dan dashboard monitoring. Kemudian implementasi menghadapi tantangan pada aspek data, sistem keamanan, dan SDM. Lalu penerapan bisnis data berpotensi meningkatkan akurasi prognosa, efisiensi anggaran, transparansi, dan kualitas pengambilan keputusan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.